4246. Dengan saya, Wardah Jamila Azhara dengan NIM P133742442422. Kami dari kelompok 28. Di sini kami akan membuat video mengenai anamnesa dan pemeriksaan fisik. Selamat menyaksikan. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi, silahkan duduk. Ya, terima kasih. Ya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bida Nafa yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah sehat. Baik Ibu, senang mendengarnya ya Bu ya. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu nama Ibu? Nama saya Wardah Ibu. Baik Ibu Wardah, kalau boleh saya tahu Ibu umurnya berapa? Usia saya 23 tahun Bu. Baik, apakah Ibu ada keluhan kemarin? Iya Bu, saya baru saja melahirkan. Perut saya terasa mules Bu, dan ada sedikit nyeri gitu Bu di area luka jahitan. Kenapa ya Bu? Baik Ibu. Untuk rasa mules itu normal ya Bu ya, karena perut berkontraksi merubah menjadi seperti awal lagi. Yang awalnya ada babynya kan Bu, terus kembali karena udah kosong kembali menjadi normal lagi. Jadi berkontraksi itu makanya menimbulkan rasa mules ya Bu ya. Untuk rasa mules dan rasa nyari di luka jahitan itu sejak kapan ya Ibu ya? Sejak setelah melahirkan Ibu, tapi terasa sedikit nyeri Ibu. Sekarang sudah berkurang sedikit. Sudah berkurang ya Bu ya. Kalau untuk luka jahitan nyeri juga masih normal ya Bu dalam beberapa hari pertama itu. Apakah ada keluar cairan berbau, bengkak atau demam Ibu? Tidak Ibu, cuma terasa nyeri saja Ibu. Terasa nyeri saja Bu ya. Alhamdulillah itu tandanya tidak ada infeksi ya Bu ya. Kalau boleh saya lanjut bertanya, kapan pertama kali Ibu haid Ibu? Kalau nggak salah saya pertama kali haid itu sejak SMP kelas 1 Ibu. SMP kelas 1 ya Bu ya, berarti sekitar usia 13 tahun ya Bu ya. Kalau siklus haid biasanya sebulan sekali atau lebih cepat dari itu ya Bu? Kadang saya pernah 2 bulan sekali Ibu. Dan ada juga sebulan itu 2 kali Ibu. Kadang di awal dan juga di akhir Ibu. Baik ya Bu ya. Saat haid darahnya seperti apa warna Ibu? Apakah warna merah segar atau warna merah khas haid Ibu? Alhamdulillahnya warna khas haid Ibu masih normal. Masih normal ya Bu ya. Apakah biasanya Ibu saat haid itu merasakan nyeri di area perut, punggung ataupun pinggang Ibu? Tidak Ibu, alhamdulillah tidak terasa nyeri. Alhamdulillah tidak ada keluhan nyeri ya Bu ya. Kalau penggunaan pembelut saat haid biasanya sehari bisa ganti berapa kali Bu? Kalau deres biasanya 4 kali Ibu, tapi biasanya saya 3 kali Ibu. Dan biasanya sehabis mandi saya juga ganti pembalutnya Ibu sering. Baik Ibu, masih dalam batas normal ya Bu ya untuk pergantian pembalutnya. Kalau lamanya haid biasanya berapa hari ya Bu? Mungkin 7 hari atau 15 hari Ibu? Sekitar 7 hari Ibu. Kalau Ibu sekitar 7 hari ya Bu ya. Normal ya Ibu. Apakah Ibu pernah mengalami keputihan sebelum atau sesudah haid? Ada Ibu, tapi kadang-kadang Ibu, alhamdulillahnya tidak berlebihan. Baik ya, itu normal ya Bu ya. Sekarang saya ingin tahu tentang persalinan Ibu kemarin. Ibu melahirkan di mana dan dibantu oleh siapa? Saya melahirkan di puskesmas terdekat rumah saya Ibu, dan dibantu dengan seorang bidan juga. Persalinan saya normal dan tanpa ada masalah apapun. Alhamdulillah Ibu. Untuk babynya gimana keadaannya Ibu? Iya Ibu, bayinya cukup sehat, laki-laki. Dan juga beratnya normal juga Ibu, 3 kilo, dan panjangnya
40 Ibu, sekitar 40 sampai 50 cm. Iya, alhamdulillah. Mas, bayinya Bu lucu. Iya Ibu, alhamdulillah bayinya lahir sehat ya Bu, tanpa kurang apapun. Untuk babynya apakah sudah menyusu aktif? Ada menyusui Bu, tapi kenapa ya Bu, ASI saya masih keluar sedikit Ibu. Oh, masih keluar sedikit ya Bu ya. Tidak apa-apa, itu masih awal, itu masih normal ya Bu ya, masih wajar. Karena kalau menyusui awal itu masih sedikit-sedikit, masih perkenalan. Kalau udah lama biasanya udah nanti jadi itu kencang menyusuinya ya Bu ya. Untuk pola makan Ibu akhir-akhir ini bagaimana Ibu? Saya makan 3 kali sehari Bu, pakai nasi, lauknya ikan, tempe, tahu, dan juga pakai sayur bayam, kangkung Ibu, dan ditambah buah-buahan juga, misalkan buah pepaya, buah apel, seperti itu Ibu. Alhamdulillah sudah seimbang ya Bu ya. Kalau untuk minumnya Ibu bagaimana? Nah ini Bu, buat minum saya nggak terlalu sering Bu, sekitar 2 gelas per hari Bu. Soalnya saya masih terasa enak itu Ibu, minum air putih kalau sering-sering Ibu. Baik Ibu, diusahakan ditingkatkan lagi ya Bu ya. Soalnya takutnya dehidrasi itu juga nggak baik untuk kesehatan ya Bu ya. Untuk buang air besar, buang air kecil bagaimana Ibu? Untuk buang air kecil alhamdulillah sering Ibu, normal. Dan tetapi setelah melahirkan saya belum ada buang air besar Ibu. Belum ada buang air besar ya Bu ya. Mungkin nanti bisa saya bantu berikan tips untuk memperlancar ya Bu ya. Kalau untuk kebersihan diri seperti mandi, ganti pakaian itu bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya rutin mandi Ibu 2 kali sehari. Saya juga ganti pakaian dan juga sering ganti pembalut Ibu. Ya, bagus ya Ibu ya. Untuk kebersihan dirinya, untuk aktivitas, apakah sudah bisa bergerak ringan Ibu? Sudah bisa Ibu, tetapi tidak terlalu beraktivitas yang sering dan berat itu Ibu. Tidak apa-apa ya Bu ya, masih bertahap, jangan terburu-buru ya Bu ya. Untuk istirahat Ibu bagaimana? Untuk istirahat belum terlalu ini ya Ibu, saya sering begadang gitu Ibu, belum terlalu teratur Ibu. Karena babynya ya Bu ya, masih kebangun malam ya Iya, Bu ya. soalnya dedenya masih sering kebangun malam Ibu. Wajar ya Ibu, mungkin bisa nanti dibantu sama tidur siang. Kalau babynya tidur siang, ibunya juga ikut tidur, biar tidurnya cukup dan ibunya tidak lelah ya Bu ya. Ya, untuk hubungan dengan suami dan keluarga, apakah mendapat dukungan yang cukup Ibu? Alhamdulillah buat dukungan keluarga dan suami juga mendukung Ibu, dan kami juga kerjasama untuk ngurus dedenya Ibu, dan keluarga saya juga sering Ibu ke rumah untuk membantu saya. Alhamdulillah ya Bu ya, semua keluarga mendukung. Untuk pemulihan emang penting ya Bu ya, peran keluarga apalagi suami ya Bu ya. Baik, apakah Ibu ada rencana untuk mengikuti program KB setelah nikah Ibu? Untuk saat ini belum ada ya Ibu. Belum ada ya Bu ya, tidak apa-apa, mungkin nanti bisa didiskusikan dengan keluarga, dengan suami dan keluarga besar ya Bu. Baik, mungkin itu, apakah Ibu ada yang ditanyakan? Iya ada Bu, ini Bu bagaimana ya Bu cara merawat luka jahitan setelah melahirkan, dan bagaimana cara mengurangi rasa nyerinya ya Bu agar bisa cepat sembuh Ibu. Perawatan luka ya Bu ya, dan mengurangi rasa nyeri ya Bu. Mungkin pertama bisa menjaga kebersihan ya Ibu ya, dengan membersihkan bekas luka, mengganti perbannya seperti itu ya Bu ya. Terus juga bisa dengan mengopres air dingin kalau ada pembengkakan di area luka ya Bu ya. Lalu bisa menggunakan bantal ya Bu ketika duduk agar lebih nyaman. Ibu juga bisa mengonsumsi makanan yang tinggi serat untuk mencegah sembelit ya Bu, karena sembelit juga bisa menyebabkan nyeri. Istirahat yang cukup, minum obat pereda nyeri ya Bu jika dibutuhkan, dan apabila sudah parah mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter ataupun bidan ya Bu ya. Mungkin itu, apakah Ibu ingin ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali ya Ibu. Mungkin setelah ini Ibu akan ada pemeriksaan fisik ya Bu ya oleh rekan saya ya Bu ya. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, selamat kembali.
bertugas pada hari ini. Sebelumnya, apakah ini dengan Ibu Nafa yang berumur 23 tahun, Ibu? Iya, betul. Nah, baik. Ibu bisa tiduran dulu ya, Ibu, dengan posisi nyaman. Baik. Sembari itu saya untuk menyiapkan alat dan mencuci tangan dulu ya, Ibu. Baik. Bu, untuk pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan suhu dulu ya, Ibu. Ibu, maaf, saya letakkan ketik Ibu ya, Bu. Maaf, Ibu. Sembari menunggu, saya isi ini dulu ya, Bu. Saya periksa tensi Ibu dulu. Ibu, maaf. Oke, Bu. Iya. Oke, Bu. Tensi Ibu normal ya, Bu. Tensi Ibu normal 123/80 ya, Bu. Maaf, saya lepas. Baik, selanjutnya pinjam tangan Ibu ya, Bu. Saya akan memeriksakan nadi Ibu ya. Nadi Ibu 82 kali per minggu. Dan untuk laju pernapasannya Ibu 20 kali per minggu. Saya izinkan untuk ini ya, Bu, untuk memeriksakan laju apakah ada kelainan nafas Ibu atau enggak ya, Bu. Nafas Ibu normal ya, Bu, tidak ada kelainan. Baik Ibu, saya izin ambil alat suhunya ya, Bu. Maaf. Suhunya
36,5 derajat Celcius ya Bu. Artinya suhu Ibu normal ya. Selanjutnya pemeriksaan head to toe ya Bu. Saya mulai dari kepala dulu. Maaf ya Bu. Bentuk kepala Ibu normal dengan mesokepal. Rambut Ibu berwarna hitam dan tidak mudah dicabut ya Bu. Tidak ada benjolan juga. Dan untuk muka Ibu maaf, tidak ada oden, tidak ada sembab ya Bu. Untuk mata Ibu maaf, bisa lihat ke atas Bu, bisa lihat ke atas, lihat ke bawah. Mata Ibu normal ya, konjungtivanya berwarna merah muda, artinya Ibu tidak anemia. Dan skalera Ibu berwarna putih ya Bu. Dan untuk hidung Ibu tidak ada benjolan ya Bu, tidak ada sekret lendir juga ya Bu. Nah, baik. Selanjutnya saya pemeriksaan mulut Ibu ya Bu, maaf. Mulut Ibu bibirnya lembab ya Bu. Ibu bisa membuka mulutnya. Lebih ini lagi. Gigi Ibu tidak ada karies gigi ya Ibu, tidak ada gigi berlubang dan tidak ada sariawan dan juga tidak ada amandel ya Ibu, berarti semuanya sehat ya Bu. Ibu mohon maaf saya buka ya Bu. Saya akan pemeriksaan untuk telinga ya Bu, maaf. Untuk telinga Ibu pendengarannya baik ya Bu, tidak ada penumpukan sarumen dan tidak ada sekret darah ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan pemeriksaan ini ya Bu, pemeriksaan ketiak ya Bu. Sebelumnya Ibu minta tolong untuk angkat tangannya dulu ya Bu, maaf. Sebelumnya saya ingin membersihkan ketiak Ibu dulu ya Bu. Baik Ibu, saya pengecekannya. Tidak ada benjolan ya Bu, tidak ada benjolan kelenjar getah bening, tidak ada benjolan kelenjar getah bening. Normal ya Bu. Maaf. Selanjutnya pengecekan untuk leher ya Ibu. Nah, untuk leher ini saya perlu untuk adanya penekanan. Jika sakit Ibu bilang ya Bu. Maaf. Tidak ada kelenjar getah bening, Ibu bisa bantu menelan. Tidak ada kelenjar tiroid dan tidak ada kelenjar vena jugularis ya Bu, tidak ada benjolan yang abnormal. Sehat ya Bu. Baik, selanjutnya akan pemeriksaan ini ya Bu, pemeriksaan dada. Untuk itu saya izin untuk mengangkat tangannya Ibu dan izin untuk mengeceknya Bu. Maaf. Baik, untuk pemeriksaan dadanya, dada Ibu simetris ya Ibu antara kanan dan kiri dan tidak ada tarikan dinding dada ya Bu. Dan juga untuk payudaranya juga simetris ya Bu, kanan dan kiri, dan juga areolanya juga hiperpigmentasi dan juga kolostrumnya juga udah keluar juga ya Bu. Dan juga izin Ibu saya mau mengecek untuk ada benjolan apa tidaknya Ibu. Maaf saya dulu yang di kanan dulu ya Bu. Untuk itu ininya saya turunkan dulu tangannya ya Bu. Maaf Ibu, izin. Tidak ada benjolan ya Bu, tidak ada pembengkakan kelenjar limfa aksara. Nah, selanjutnya yang di sebelahnya, maaf Ibu. Maaf ya Bu. Tidak ada benjolan, tidak ada pembengkakan kelenjar limfa aksara Bu. Semuanya normal ya Bu. Baik, selanjutnya pemeriksaan perut ya Bu. Ibu bisa ini tangannya ya Bu. Izin membuka perutnya ya Bu, maaf. Baik, perutnya tidak ada bekas luka operasi ya Bu.
Dan ini tinggi fundus uterinya juga di bawah pusat ya Ibu, dan kemihnya juga kosong ya Bu, dan tidak ada benjolan dan tidak ada pembengkakan kelenjar limfa dan hepa ya Bu. Baik, selanjutnya Ibu, pemeriksaan untuk lipat paha ya Ibu. Itu baik Ibu, selanjutnya saya mengecek ini ya Bu, area lipatan paha ya Bu. Maaf, tidak ada benjolan kelenjar getah beningnya ya Bu. Normal, tidak ada juga ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah antara tangan dan kaki ya Bu. Yang pertama, tangannya tidak ada benjolan, tidak terasa hangat, turgor kulit baik, tidak ada benjolan, tidak ada pembengkakan kelenjar getah bening. Kukunya baik juga ya Bu, bersih, tidak ada benjolan juga. Baik, begitu juga dengan kaki ya Bu, maaf. Tidak ada benjolan, turgor kulitnya baik, tidak terasa benjolan, tidak terasa hangat, kukunya juga baik ya Ibu, bersih. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan refleks patella ya Bu, pemeriksaan refleks patella. Sebelumnya saya izin untuk meminta Ibu untuk duduk terlebih dahulu ya Ibu untuk pengecekan refleks patellanya. Bantu Ibu. Bu, untuk pemeriksaan patellanya dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu ya Bu. Maaf, saya buka. Ini Bu, maaf. Oh ya. Selanjutnya Ibu, maaf saya buka. Oh ya. Baik, jadi refleks patellanya ini ya Bu, positif ya Bu, jadi aktif ya Bu refleksnya. Baik Ibu, selanjutnya pemeriksaan punggungnya Ibu. Ibu mohon maaf, Ibu bisa kesampingkan dulu Ibu. Saya cek dulu. Punggungnya tidak ada kelainan ya Ibu. Lurus, normal, dan tidak ada benjolan juga, tidak ada pembengkakan. Sehat ya Bu. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Sembari saya membersihkan alat dan membaliknya, Ibu bisa menunggu di ruang tunggu dulu ya Ibu. Saya beri konseling dulu sedikit. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Ibu. Semuanya alhamdulillah normal, dari pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki normal ya Ibu, sehat, dan juga tinggi fundus uterinya juga normal ya Ibu, alhamdulillah. Dan ini apakah setelah pemeriksaan itu apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan itu kayak merasa lebih sehat gitu loh Bu Bidan. Soalnya kan kadang overthinking sendiri ya, apa aku tuh kurang sehat atau gimana. Dari pemeriksaan fisik ini jadi nyimpulin, oh berarti aku tuh udah sehat, terus gaya hidupku udah baik gitu. Ya, terima kasih Ibu. Nah, Ibu harus istirahat yang cukup ya Ibu. Sehari minimal 6-8 jam. Terus kalau dedenya tidur siang, ibunya juga ikut tidur biar istirahat. Biar nanti kalau semisal dedenya malamnya begadang, ibu cukup tidurnya nih di siang hari tadi. Nah, lebih baik lagi juga bisa kerjasama juga sama bapaknya Ibu untuk jaga dedenya. Karena jika Ibu kelelahan, berpengaruh juga nih sama ASI eksklusifnya. Nah, ibu udah tahu belum ASI eksklusif itu apa? Belum. Nah, ASI eksklusif itu
ASI pertama untuk bayi sampai usia 3 bulan Ibu. Nah itu tanpa makan, tanpa minum. Ibu hanya perlu mengasihi bayinya dengan cara ASI, memberikan ASI saja ya Ibu, tidak perlu minum makan Ibu. Setelah itu Ibu juga tetap menjaga payudaranya agar tetap sehat ya Ibu dengan cara program dari Kemenkes. Ibu udah tahu belum slogannya apa? Slogannya itu sadari ya Ibu, yaitu sadar payudara sendiri. Ibu bisa lakukan seperti yang saya lakukan tadi ya Ibu, dengan cara Ibu raba satu persatu payudara kanan dan kiri dengan cara gerakan melingkar ya Ibu dengan area yang berbeda. Dan juga ketiak untuk mencari benjolan iya apa enggak gitu ya Ibu, tidak ada. Terus jika Ibu merasa terbebani nih kayak sering-sering lupa, nah Ibu bisa dengan rutin nih pada saat mandi Ibu juga bisa nih cara meraba-rabanya gimana gitu kan ya Bu, jadi Ibu nggak kelupaan gitu ya Bu. Nah terus untuk kebersihan dirinya, untuk personal hygiene-nya harus sering-sering ganti dalamannya Ibu. Kalau semisal ibunya udah merasa lembab ya Ibu pakaian dalamnya. Nah jangan sering-sering ini Bu, jangan sering-sering. Terus untuk pembalutnya sering ganti ya Ibu. Jangan kalau udah banyak baru diganti gitu ya Bu. Nah untuk branya juga jangan terlalu ketat ya Bu, biar tidak bengkak. Nah untuk ceboknya bisa dari arah depan ke belakang ya Bu, lalu Ibu keringkan dengan handuk lembut dan tisu lembut ya Ibu, untuk menjaga kelembapan sehingga tidak jamuran, tidak merasa gatal-gatal, jadi Ibu merasa aman dan sehat ya Bu. Nah dari penjelasan saya tadi, apakah sudah jelas Ibu atau ada yang Ibu tanyakan?